Di sini saya ingin menjelaskan pengertian hak tanggungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggungan diartikan sebagai barang yang dijadikan jaminan, sedangkan jaminan itu sendiri artinya tanggungan atas pinjaman yang diterima. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan, sebelumnya disebut UU HT, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda yang lain merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap. Selanjutnya, hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan utama kepada kreditur. Artinya, bahwa jika debitur cedera janji, kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelangganan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lain. Ringkasnya, pengertian dari hak tanggungan adalah penguasaan hak atas tanah yang berisi kewenangan bagi kreditur untuk berbuat sesuatu mengenai tanah tersebut. Tanah yang dijaminkan oleh debitur bukan untuk dikuasai secara fisik atau digunakan, melainkan untuk dijual oleh kreditur jika suatu saat debitur cedera janji atau tidak dapat menebus jaminan, dan hasil dari penjualan tanah akan dijadikan pelunas hutang bagi sebagian maupun seluruhnya. Berikutnya adalah dasar hukum hak tanggungan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembebanan hak atas tanah adalah Bab 21 Buku 2 KUH Perdata yang berkaitan dengan hipotek dan kredit verben dan Statbed 1908 sampai 542 sebagaimana telah diubah dengan Statbed 1930 sampai 190. Keduanya ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dengan perkreditan di Indonesia. Ketidaksesuaian ini karena pada peraturan lama yang dapat dijadikan objek hipotek dan kredit verben hanyalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Lahirnya Undang-Undang tentang hak tanggungan karena adanya perintah dalam pasal 51 UU PA. Pasal 51 UU PA berbunyi, hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan tersebut dalam pasal 25, pasal 33, dan pasal 29 diatur dalam undang-undang. Tetapi dalam pasal 57 UU PA disebutkan bahwa selama undang-undang hak tanggungan belum terbentuk, maka digunakan ketentuan tentang hipotek sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata dan kredit verben. Perintah pasal 51 UU PA baru terwujud setelah menunggu selama 36 tahun. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 ditetapkan pada tanggal 9 April 1996. Undang-undang tersebut terdiri atas 11 bab dan 31 pasal. Asas-asas tanggungan UU HT memuat berbagai pasal yang menjelaskan tentang asas-asas dari hak tanggungan. Asas-asas tersebut yaitu mempunyai kedudukan yang diutamakan bagi kreditur pemegang hak tanggungan, tidak dapat dibagi-bagi, hanya dibebankan pada hak atas tanah yang telah ada, dapat dibebankan selain tanah juga berikut benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut, dapat dibebankan atas benda lain yang berkaitan dengan tanah yang baru yang akan ada di kemudian hari. Sifat diperjanjikannya adalah tambahan, dapat dijadikannya untuk utang yang baru akan ada, dapat menjamin lebih dari satu hutang, mengikuti objek dalam tangan siapapun objek itu berada, tidak dapat disita oleh pengadilan, hanya dapat dibedakan atas tanah tertentu, wajib didaftarkan, pelaksanaan eksekusi mudah dan pasti, dapat dimulakan dengan disertai janji-janji. Baiklah, saya akan menjelaskan hak tanggungan. Ciri-ciri hak tanggungan berdasarkan ketentuan pasal dan asas. Terdapat unsur esensial yang merupakan sifat dan ciri-ciri hak tanggungan, yaitu hak tanggungan merupakan hak jaminan kebendaan. Hak
Kebendaan yang dimaksud adalah jaminan atas tanah, termasuk benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah, baik yang di atas maupun di bawah tanah. Hak tanggungan dimaksud sebagai jaminan pelunasan hutang. Hak tanggungan memberikan hak yang istimewa bagi kreditur dalam memperoleh pelunasan atas piutang. Kemudian, subjek dan objek hak tanggungan dalam pasal 8 dan 9 UU HT menyebutkan bahwa yang menjadi subjek tanggungan adalah pihak yang terkait dengan perjanjian pemberi hak tanggungan. Pihak-pihak tersebut adalah pemberi hak tanggungan, yaitu orang atau pihak yang menjaminkan hak miliknya tanah, atau orang yang berutang debitur. Pemegang hak tanggungan yaitu orang atau pihak yang menerima hak tanggungan sebagai jaminan dari piutang yang diberikannya dalam kurung kreditor. Selanjutnya, hak tanggungan yang menjadi objek hukum dalam hak tanggungan menurut UU HT adalah hak atas tanah yang dapat dibebani dengan tanggungan, antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun. Untuk dapat dibebani hak jaminan atas tanah, maka objek hukum hak tanggungan harus memenuhi 4 syarat berikut. Dapat dinilai dengan uang karena utang yang dijamin berupa uang, sehingga jika debitur cedera janji, objek miliknya dapat dijual. Mempunyai sifat dapat dipindahkan agar dapat segera direalisasikan untuk pembayaran utang dan pelunasan jaminan apabila debitur cedera janji. Mendaftarkan objek hak tanggungan dalam daftar umum, yaitu kantor pertanahan, sebagai syarat publisitas. Dengan pendaftaran yang dilakukan akan ada catatan mengenai hak tanggungan pada buku tanah, dan sertifikat hak milik memerlukan penunjukan khusus oleh undang-undang. Proses pembebanan hak tanggungan. Ada 2 tahap kegiatan dalam proses pembebanan hak tanggungan yang diatur dalam UU HT. Tahap pemberian hak tanggungan. Tahap ini dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan atau APHT yang didahului dengan perjanjian pokok mengenai hubungan hukum utang piutang yang dijamin pelunasannya. Tahap pendaftaran hak tanggungan. Memberikan hak tanggungan wajib didaftarkan di kantor pertahanan. Berikut tata cara pengajuan hak tanggungan. Membuat APHT dengan mendatangani PPAT atau notaris, mengajukan permohonan pendaftaran ke Badan Pertahanan dengan mengisi formulir yang sudah ditentukan, membayar biaya pendaftaran hak tanggungan dan BNPB atau penerimaan negara bukan pajak sesuai SPS atau surat perintah setor. Hapusnya hak tanggungan. Berdasarkan pasal 18 UU HT yang menentukan bahwa 1. Hak tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut. Hapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan, dilepasnya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan, membersihkan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringatan Ketua Pengadilan Negeri, hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Yang kedua, hapusnya hak tanggungan karena dilepaskan oleh pemegangnya, dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis mengenai dilepaskannya hak tanggungan tersebut oleh pemegang hak tanggungan kepada pemberi hak tanggungan. Lanjutan. 3. Hapusnya hak tanggungan karena pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri terjadi karena permohonan pembelian hak atas tanah yang dibebani oleh tanggungan tersebut, agar hak atas tanah yang dibelinya itu dibersihkan dari beban hak tanggungan sebagaimana diatur dalam pasal 19. 4. Hapusnya hak tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijamin.